Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel MJRT Racing Unit, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan berat sepeda motor. Dalam kesempatan ini kita akan coba ngobrol-ngobrol sedikit sambil menjawab beberapa pertanyaan ataupun sambil menjelaskan beberapa hal mengenai perubahan-perubahan yang dilakukan di sebuah Nokon As. Jadi ada beberapa kawan kita kemarin bertanya tentang ciri-ciri memapas Nokon As yang gagal, dan di situ saya sudah jelaskan. Dan bahkan sudah saya terangkan ciri-cirinya mengenai Nokon As yang gagal dalam pembuatan atau dalam perubahan. Nah, sekarang ada pula yang bertanya sebaliknya. Jadi bagaimana sih yang disebut dengan memapas Nokon As yang sukses? Jadi ciri-cirinya itu atau mendekati sukses lah kalau bilang, atau jos. Jadi ciri-cirinya itu seperti apa apabila Nokon As itu bisa dibilang Nokon Asnya itu sukses dalam perubahannya. Jadi dalam merubah Nokon As itu ada beberapa hal, ada beberapa bagian yang kita harus pertimbangkan. Banyak sekali beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi tidak segampang kita memapas asal kepras, tidak memapas asal halus, tidak segampang kita memapas asal halus, asal bulat, asal ukurannya nyampe, nggak bisa seperti itu kawan-kawan. Jadi dalam memapas Nokon As itu, kalau menurut saya itu sebenarnya kalau yang nomor satunya itu sih ada di piling, jadi kalau misalkan keadaan kondisi kita lagi dalam keadaan semrawut, janganlah kawan-kawan coba-coba untuk merubah Nokon As, karena saya pastikan hasil dari rubahan Nokon As kawan-kawan akan jeblok, karena itu berhubungan langsung dengan psikis kita kalau menurut saya. Jadi harus telaten sekali, benar. Jadi seperti ini. Nah, ini contoh Nokon As yang sudah saya papas. Nah, ini contohnya yang sudah saya papas ya. Jadi sebelum saya memapas Nokon As ini, saya sudah mempertimbangkan dulu hal-hal yang lain. Yang pertama yang harus kita pertimbangkan adalah panjang dari klep. Panjang klep itu harus kita pertimbangkan kalau kita total dalam merubah satu mesin. Tetapi kalau kawan-kawan hanya merubah di bagian Nokon As saja, berarti kawan-kawan harus mempertimbangkan lebar dari di base circle pinggang Nokon As ini. Kawan-kawan tidak bisa sembarangan membuat lebar pinggang Nokon As ini. Apabila kawan-kawan sembarangan memapas pinggang Nokon As ini tanpa mempertimbangkan dari ujung setelan klep yang nantinya bakal menempel di atas belakang klep, pasti hasilnya kurang bagus. Itu kawan-kawan. Itu yang pertama. Jadi bisa dibilang bagus itu atau bisa dibilang sukses dalam memapas Nokon As itu apabila kawan-kawan yang pertama itu bisa mempertimbangkan ukuran ini, base circle. Kemudian yang kedua, suara yang dihasilkan dari papasan Nokon As atau suara motor apabila motornya dihidupkan halus. Itu yang utama itu. Jadi percuma kawan-kawan memapas Nokon As bentuknya cantik,
bentuknya rapi, tapi pas dihidupkan mesinnya kasar, pas dihidupkan mesinnya berisik. Enggak sekali itu berarti dibilang enggak sukses. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, setel klepnya mudah. Nah itu, jadi apabila kawan-kawan memapas token Asia sukses, pasti setel klep nanti pas kawan-kawan setel klep itu akan mudah, tidak sulit. Karena kalau misalkan papas token Asia gagal, nanti setel klepnya bakal susah. Kadang di sebagian ada yang kena, kadang pas kita putar sedikit lagi di sebagian lagi ada yang ngeplos. Pokoknya susah. Pokoknya kita pastinya itu susah. Kadang pas kita putar sedikit di sini longgar, kita putar sedikit di sininya seret. Nah itu berarti itu tidak sukses. Kalau yang sukses itu apabila kita setel klep itu gampang. Tuh udah 3 ya. Kemudian kalau kita memapas token as motor karbu, jadi kita merubah main jet dan pilot jet di karburator itu gampang. Karena kalau misalkan kita memapas token as, otomatis permintaan di bagian bahan bakar bisa ada yang minta lebih, bahkan bisa ada yang minta kurang. Jadi kita tetap harus setting karburator. Dan apabila sukses memapas token asnya, pasti setting karburatornya mudah, tidak bakal ribet. Berbeda dengan yang papas token asnya gagal, pasti bakal ribet setting token asnya. Maksudnya setting karbunya bakal ribet. Tuh, dapat ya. Kemudian apabila kawan-kawan hidupkan motor karburator, kalau sukses itu biasanya motornya tidak akan menyemburkan bensin dari moncong karburator itu. Nah dari sini. Nah apabila sukses memapas token asnya, pokoknya pas motor hidup dari moncong karbu ini tidak akan nyembur bensin kalau digas, tidak akan bor, tidak. Jadi normal saja. Udah 5 ya. Tuh. Pokoknya ciri-cirinya tuh banyak. Kalau kita dibilang sukses memapas token as itu ciri-cirinya tuh banyak sekali. Terus kemudian apabila bisa dibilang sukses memapas token asnya itu apabila ya udah yang terakhir itu berarti motornya kencang, motornya jos. Jadi percuma kalau misalkan kita papas token as habis-habisan, tetapi tenaga motornya malah ngedrop, malah turun, itu berarti bukan sukses. Meskipun token asnya ganteng, pas dilihat bentuknya bagus, wah bagus pokoknya udah dibubut sedemikian rupa, tapi pas kita hidupkan motornya drop, tenaganya malah hilang dari standarnya, itu mana bisa dibilang sukses? Enggak, itu berarti itu jeblok gitu. Nah, jadi ciri-ciri bisa dibilang memapas token as itu sukses ya seperti itu, kawan-kawan juga pasti paham lah. Nah jadi yang harus terapkan di sini, yang harus kita terapkan agar kita memapas token asnya itu bisa dibilang sukses. Jadi kita tidak bisa sembarangan asal bubut, tidak bisa sembarangan asal gerus, tidak bisa. Banyak hal-hal yang harus diperhatikan dulu ya. Jadi untuk kawan-kawan, untuk teman-teman yang pengen tahu beberapa hal yang harus diperhatikan apabila mau memapas token as itu, silahkan cek di video YouTube saya yang lain, ada ya, silahkan tinggal cek. Oke? Nah, jadi untuk pembahasan sekarang, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa membantu dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.